puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari lambaikan tanganmu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang bersuka cita pagi hari ini, amin. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, sorak-soraimu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini hari yang sungguh luar biasa. Boleh kita berkumpul di rumah Tuhan bersama jemaat yang melalui Zoom pagi hari ini. Kita percaya bahwa Allah Roh Kudus siap memberkati kita, amin. Siap memulihkan kita, memberikan kita kemenangan hari ini. Puji Tuhan. Mari buka hatimu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari angkat pujianmu yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukurmu dari hatimu, dari mulutmu. Kita mau katakan kepada Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala anugerah-Mu yang Engkau beri buat kami hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat menikmati kuasa-Mu, menikmati hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan, hati kami siap Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kita makan pujian buat Tuhan. Dia kemuliaan yang hadir di tempat ini. Haleluya. Tapi kalau orang yang diberkati Tuhan, Yesus, kemuliaan. Amin Tuhan. Pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Berkati hidup kami Tuhan. Berkati hidup. Katakan lagi Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, amin. Berkati, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Mari angkat pujian ini dari hatimu kepada Tuhan. Katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, haleluya. Pulihkan hatiku, Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidup, segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup Tuhan. Yes, amin, haleluya. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu.
pujian syukur bagi Yesus hadir dalam hidupmu saat ini. Yes, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sujud di hadapan-Mu, memuji, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, segala pujian, yes, haleluya Tuhan, pujian syukur bagi Kau hadir dalam hidupku. Oh haleluya, haleluya,
sembah. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus yang tetap Allah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini umat-Mu datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu, mau mencari wajah-Mu Tuhan, mau mencari hadirat-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus bekerja saat ini, mengalir saat ini, mengurapi kami semua, memulihkan keadaan kami, memberkati kami, memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kemenangan pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa tidak-Mu yang tidak terbatas ada di tempat ini, ada di rumah jemaat-jemaat-Mu saat ini Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Hati kami siap mau memuji-Mu, menyembah-Mu, mau beri yang terbaik buat-Mu saat ini Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami buka ibadah kami pada pagi hari. Haleluya. Semua bersama saya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Masih tetap berdiri, amin. Masih pagi harus kuat dong. Haleluya. Mari lambaikan tanganmu kepada Bapak Ibu Jemaat yang ada di belakang, di kiri kananmu. Dengan sukacita dari Tuhan, kita mau angkat pujian bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Haleluya. Kita mau diberkati Tuhan, amin. Mau dilimpahi oleh Tuhan pagi ini, amin. Mari bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih setia-Mu nyata bagiku, sedia bagiku.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, yang dilimpahkan Tuhan, mari lambaikan tangan Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Kita percaya bahwa berkat Tuhan hadir buat hidup kita. Amin. Hari ini kalau boleh ada, kita semua ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat kita, bukan gagahnya kita. Haleluya, kita mau lebih dalam lagi pagi hari ini untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Penuhi kami semua pagi hari ini yang haus, yang rindu akan aliran sungai, aliran hadirat-Mu bagi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Mari buka hatimu kepada Tuhan, angkat pujianmu bagi Dia. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Mari katakan pujian ini, Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Katakan lagi, Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Dia lembut dan manis. Haleluya Tuhan. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi.
kuasa Allah Maha. Jamalah kami, oh Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus, jamalah kami, penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Ya Rabbi, ya Rabbi. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin. Saya undang untuk Ibu Pendeta Mary berdoa buat firman Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersama-sama Haleluya. Yes. menyatukan hati kami, menyatukan pikiran kami saat ini, menyatukan iman kami. Kami bersyukur buat semua anugerah dan Haleluya. kasih Tuhan. Kami boleh ada lagi dalam persekutuan ibadah raya pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang layak kami puji dan Haleluya. sembah. Dan saat ini Tuhan, baik kami yang ada di dalam ruangan Haleluya. ini maupun jemaat yang sedang Haleluya. mengikuti ibadah live streaming saat ini dari rumah mereka. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan akan bukakan hati kami. Haleluya. Tuhan Amin. bukakan telinga, pikiran kami untuk Amin. fokus mendengarkan penyampaian sabda firman-Mu. Kami berdoa buat hamba-Mu yang saat ini akan siap menyeberangkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan memberikan kuasa, urapan Roh Kudus ke atas hamba-Mu. Agar kami semua, Roh Kudus akan melawat, Roh Kudus akan menjamah kami semua. Saat kami dengarkan firman-Mu, kami sudah diberkati. Haleluya. Kami serahkan penyampaian firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Mari semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Ibu Pendeta Mary. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya tidak begitu fit ya. Barangkali karena kecapean dan sebagainya. Ada banyak hal yang dihadapi dalam perjalanan hidup ini. Sebagai manusia sebetulnya tidak mampu dan tidak sanggup. Namun saya mengucap syukur oleh karena Tuhan berikan kekuatan. Hari ini saya ingin, karena saya sudah diberkati dulu dengan firman Tuhan ini. Kita akan buka bersama-sama dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Cerita ini adalah cerita real, nyata dan bukan hanya sekedar parabel, bukan hanya sekedar perumpamaan. Namun ini kisah nyata yang memberkati saya.
Kenapa memberkati saya? Oleh karena kalau mau disandingkan dalam hidup perjalanan ini, saya malu kalau saya menyerah. Ketika melihat apa yang dihadapi oleh perempuan Serufonisia, perempuan Kanaan ini, kita lihat perikop yang diberikan judul di dalam perikop ini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Kita berdiri bersama-sama, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya akan baca dan saudara akan perhatikan dari ayat-ayat ini, dari narasi ini, apa yang dikisahkan, apa yang kita lihat dari cerita ini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah, Matius 15, bukan Markus, maaf. Matius 15. Kerusakan bukan pada pesawat Anda. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, benar imanmu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh." Di Tuhan. Terima kasih, silakan duduk saudara sekalian. Saya mata ini sudah terganggu sangat dan sebenarnya sudah mesti ganti kacamata. Kacamata yang saya biasa pakai untuk baca nyelip di mana kali saudara sekalian sampai pakai kacamata ini. Tapi kacamata ini juga kacamata baca dan untuk melindungi mata ini. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini adalah iman perempuan Kanaan diuji oleh Tuhan. Diuji oleh Tuhan. Ini ketika Anda melihat cerita ini ada banyak hal yang kontradiktif dengan sistem pelayanan, kontradiktif dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus, mengasihi siapapun. Tidak ada yang terkecuali. Semua Dia kasih. Saudara-saudara sekalian, tidak memilih siapapun dari suku manapun. Tetapi ketika Anda perhatikan cerita ini, kenapa muncul? Dan jelas sekali bahwa Yesus sangat bertentangan dengan apa yang merupakan komitmennya untuk melayani siapa saja. Kita lihat dari ayatnya yang ke-21 berkata begini. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Seorang perempuan itu datang ketika dia mendengar bahwa Yesus akan datang ke sana. Dan kemudian dia berjumpa dengan Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya baca ini dalam beberapa referensi.
Kenapa kata ini dia angkat? Yesus anak Daud. Ketika memperhatikan kata ini, saya teringat bahwa sebetulnya perempuan ini ingin menyapa dia dan paham benar bahwa ini keturunan Daud. Ini mempunyai otoritas khusus untuk bangsa pilihan itu sendiri. Kemudian dia ingin menyamakan posisinya. Dan dia menyapa Yesus. Dia katakan, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Perhatikan dan garis bawahi. Saudara-saudara sekalian, dia datang menyampaikan kepada Yesus bahwa dia ada masalah, ada problem. Problemnya adalah anaknya kerasukan setan dan di situ dikatakan sangat menderita. Dan ini saudara-saudara sekalian sangat serius dan amat serius. Kalau menurut saya ini perlu ditolong. Semua kita di sini setuju bukan? Setuju. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang merupakan misi Tuhan. Ada apa di sini? Kemudian dia katakan dari ayatnya yang ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Kalau Ibu Debbie datang ke saya, kemudian sedang menangis-nangis, menderita, dalam keadaan yang sangat serius, kemudian datang kepada saya, kemudian bilang, Pak Gembala, anak saya atau cucu saya sedang dalam keadaan sakit yang sangat serius. Kemudian saya tidak jawab. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana keadaan dan hati dari Ibu Debbie. Betul enggak? Kita tidak bisa bayangkan ketika persoalan ini datang dalam hidup kita. Ketika menghadapi hal yang amat rumit dalam hidup ini, saya itu dilatih oleh senior ibu angkat dan Pastor Rudi tahu itu. Kita diuji luar biasa. Satu waktu di bulan Desember, masih muda, saudara-saudara sekalian, saya baru selesai dari teknik di Manado. Kemudian pada waktu itu mode anak-anak muda itu pakai cut bray. Tahu cut bray ya? Itu sapu-sapu jalan, kaki kuda. Kemudian haknya tinggi. Dan kalau itu haknya 12 cm, diusahakan supaya seluruh itu menutupi 12 cm. Dan ibu saya sama sekali tidak setuju mengenai ini. Ketika pada tanggal 25 bulan Desember, saya mau pakai baju saya. Karena memang ibu angkat saya itu tukang jahit. Hampir sama dengan istri, suka jahit. Dan saya tidak tahu, ternyata dia sudah potong dan tidak lagi. Saudara-saudara sekalian, bayangkan fanatiknya amat luar biasa. Serius sekali. Ketika hari itu hari besar, Natal itu hari besar. Dan saudara-saudara sekalian ketika pakai baju jengki botol. Tahu ya, kalau sekarang kan jengki botol itu ya betul-betul ketat. Ya, sekarang modalnya. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, saya akhirnya diketawain teman-teman. Ya, teman-tean saya datang, kemudian mereka bilang begini kepada saya. Wah, hebat loh. Itu kalau orang-orang nadoh, oh, komang ini sekarang ini modelnya lain gitu loh. Ini anak muda. Tetapi itu proses Tuhan uji. Tuhan pakai orang tua ini untuk menguji saya. Dan saya tahu bahwa ketika dia berbuat itu, bukan dia benci saya. Tetapi dia mengasihi saya. Dia ingin menuntun saya untuk menjadi seorang pribadi yang benar-benar siap untuk melayani Tuhan. Di sekolah teologi, di STT, kami reguler tinggal di asrama. Ya. Satu waktu saya berbuat
sebuah pelanggaran. Dan saya akhirnya didisiplin. Disiplin oleh sekolah. Nah, saya keluar pas istri, yang waktu itu belum istri ya. Dia ada di depan kampus dengan temannya, saya keluar. Mereka bujuk saya, jangan pulang. Di sini saja dan sebagainya. Saya ngepel seluruh dining room, cuci piring, toilet itu semua dibersihkan. Dan itu proses Tuhan menguji saya. Tuhan menguji, kemudian kalau di sana tanam tanaman, saudara-saudara sekalian, itu pakai pupuk tinja. Ya, pupuk tinja. Dan itu kami harus mesti pegang dengan tangan tanpa sarung. Tanya sama Pak Rudi. Selama kurang lebih 3,5 tahun. Sekolah teologi. Dan itu proses Tuhan menguji begitu dalam dan begitu luar biasa. Ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini, saya sudah biasa. Mau dicaci maki, diinjak, seorang pemimpin itu siap disanjung, siap diinjak-injak. Dan saya merasakan itu. Sebagai manusia, sebetulnya hati ini sakitnya di sini loh. Di sini sakitnya. Tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan mampukan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan izinkan untuk bisa menghadapi kenyataan seperti ini. Saya sandingkan dengan cerita ini. Ketika Tuhan berdiam diri, tidak menjawab sama sekali. Dalam situasi yang darurat, dalam situasi yang sangat-sangat penting untuk ditangani, Yesus cuma diam saja. Barangkali kalau kita ini sudah embang, orang Manado bilang, nggak tahu mau kemana. Kita memberikan reaksi negatif terhadap apa yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang. Sesudah Yesus tidak menjawab, murid-muridnya datang. Murid-muridnya datang, kemudian suruh Yesus usir dia pergi. Dia berteriak-teriak ikut kita. Bayangkan, ya, Gembala Agung berdiam diri, diaken. Ya, bayangkan kayak begitu kayaknya. Birokrasinya. Kemudian saudara-saudara sekalian, ini murid-muridnya bilang, suruh dia pergi. Bayangkan saudara. Ini cerita ini sangat-sangat menarik. Saya suka sekali cerita ini. Untuk menjadi bagian dalam hidup ini ketika menghadapi masalah yang berat sekalipun. Murid minta suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara berteriak, suruh dia pergi. Ini, jangan dia ada di sini. Kemudian ayatnya yang ke-28. Jawab Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu yang saya katakan tadi, itu berbeda, berbanding terbalik dengan misi Yesus yang mengasihi, tidak memandang suku bahasa, tetapi di sini kok terjadi. Dan ketika saya melihat dari berbagai referensi terjemahan, sengaja Yesus lakukan ini untuk menguji iman perempuan ini. Saudara-saudara sekalian, saya kadang-kala suka seperti itu. Sebagai pemimpin saya suka untuk menguji siapapun supaya menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik untuk memimpin banyak orang. Kadang-kala kita diizinkan oleh Tuhan. Saya bukan baru satu orang, dua orang yang melalui proses perjalanan hidup ini, wah banyak sekali dan sebagainya. Nah, saya mengucap syukur banyak yang sungguh-sungguh berhasil. Ketika kami reuni di Lampung, waktu itu saudara sekali diadakan di bekas penggembalaan saya, di bekas kampus kami. Kemudian gembala sidang tanya, Pak Rory, ini anak-anak buah ya? Ya, ini semua adalah mantan murid. Mereka binaan kami. Dan mereka semua sudah sukses. Yang paling kurang yang datang itu bawa kijang. Ya, kijang kotak. Tetapi kebanyakan semua sudah punya mobil yang luar biasa.
Mereka dipakai oleh Tuhan sangat-sangat luar biasa. Dan ketika membimbing mereka, saudara tahu bahwa mereka suruh kerja sampai malam. Mereka diberikan makan, kadangkala ibu asrama kemudian mengeluh, "Om, ini kok makanan sudah disiapkan untuk makan besok pagi. Tahu-tahu ketika cari besok paginya sudah tidak ada." Ya, saking laparnya mahasiswa. Mereka lapar, kemudian cari makanan. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan nanti pada waktu reuni, mereka datang semua mengaku. Ada yang bilang, "Om, yang beberapa waktu di satu sesi, saya undang semua mahasiswa makan bakso. Karena tukang bakso yang datang. Ternyata hasil dari beli bakso itu jual tabung gas. Tabung gas dijual untuk bayar itu. Kita tidak tahu sama sekali. Dan kemudian kalau malam hari, Ibu Irma bilang, ada kucing di sini. Tapi saya sudah pakai perangkap juga enggak. Kucing. Ternyata mereka sudah ambil kemudian dengan suara kucing. Meong. Nah gitulah. Saudara sekalian. Anak-anak mahasiswa ini ambil. Mereka mengaku dan saling mengaku, oh ini orang-orang yang sudah hebat dan luar biasa. Mereka dipakai oleh Tuhan sangat-sangat luar biasa. Melalui proses perjalanan. Proses perjalanan, pengujian yang sangat ketat dan sebagainya. Dan mereka keluar sebagai emas murni yang sudah dimurnikan oleh api. Diuji dengan berbagai tantangan, diuji dengan berbagai masalah, diuji dengan berbagai persoalan dalam hidup ini dan sebagainya. Nah, itulah sebabnya saudara sekalian, ketika kami ada di sana di Lampung, kami ke sana cuma ada 2 gereja. GSJA di Provinsi Lampung cuma ada 2. Bandar Lampung dan Metro Lampung. Cuma 2. Tetapi ketika mendidik anak-anak ini, saudara-saudara sekalian, waktu kami tinggalkan Lampung, ada 27 gereja baru yang dibuka. Dari hasil anak-anak ini berjuang untuk melayani Tuhan. Nah ini sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Dan ini kita akan lihat titik balik dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dia katakan, kami hanya untuk melayani domba-domba Israel. Ini orang Kanaan. Orang Kanaan tidak termasuk golongan orang-orang Israel. Itulah sebabnya dia sebut Yesus anak Daud. Dia ingin menyamakan supaya dia paham. Dia paham bahwa sebetulnya konteks pelayanan di sana sangat kuat. Karena ini suku kesukuan ketika itu sangat kuat muncul pada abad itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, perempuan ini tidak menghiraukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kemudian ayatnya yang ke-25 dia katakan, tetapi perempuan itu mendekat. Saya pikir dia mau menjauh. Ternyata mendekat. Amin. Mendekat. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia mendekat sambil menyembah dia dan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Walaupun sudah diperlakukan diam, diusir oleh murid-muridnya, kemudian dia juga sudah katakan, saya cuma spesifik melayani domba-domba dari umat Israel. Tetapi perempuan ini mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saya belajar banyak dari peristiwa ini. Ketika menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi tantangan, saudara. Gereja kita sedang menghadapi tantangan. Anda pikir bahwa gereja kita sudah punya tempat bagus lagi, saudara sekalian. Ternyata kendalanya sangat berat. Saya dapat laporan dari Pastor Ari kemarin. Pak, Ibu Linda ini pengelola kompleks di mana kita beli itu. Dia katakan, Pak, ini ada perang bintang. Perang bintang. Ternyata perang bintang antar jenderal untuk mengambil keputusan. Karena
Peraturan tidak boleh jebol dinding. Walaupun sudah milik kita. Ada aturannya. Dan sudah separuh dijebol, separuhnya melalui proses. Proses panjang sekali. Begitu rumit dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari saya tidak bisa tidur dan sebagainya. Tapi tadi malam ketika saya baca kembali ayat ini, saya tidur nyenyak. Haleluya, saya tidur nyenyak sampai pagi. Rasanya pagi ketika bangun sambil minum air panas, saya nonton televisi rasanya mau tidur ulang. Tetapi saya tahu bahwa mereka semua sudah capek. Saya bilang saya duluan ke gereja. Saya datang lebih dulu, lebih awal di gereja, rapiin, nyalain ini, rapiin kursi dan sebagainya. Saya diajar untuk menjadi hamba, bukan menjadi bos. Saya diajar oleh Tuhan untuk menjadi hamba Kristus Yesus. Kemarin pula pagi-pagi saya sudah ada di kompleks. Karena saya tahu bahwa belum beres semuanya. Ya, mereka sebenarnya sudah berusaha, dari tim sebenarnya sudah berusaha, tetapi masih dikunci pada waktu sore hari. Wah, saya gelisah. Jam 9 dari bank harus mesti datang. 6:30 saya sudah di sana. Belum ada orang sama sekali, saya sudah di sana. Saya bangunin semua apa di sana, kemudian minta supaya mereka kerja. Puji Tuhan. Jam 8:15 semua sudah tuntas. Saudara-saudara sekalian, kadangkala Tuhan izinkan kita untuk menjadi hamba. Menjadi hamba. Saudara-saudara sekalian, sampai ada dari gedung kenanga bilang begini, kok si om yang rapi-rapiin, kok si om yang angkat-angkat meja. Sekali-sekali kan bukan selalu begini. Saya bilang, tidak selalu begini. Saya angkat mejanya barengan dengan satu orang, kemudian kita sama-sama, saya lihat sudah pada datang pengurus. Puji Tuhan. Tambah tenaga dan sebagainya, dan saya mengucap syukur karena Tuhan berikan kemampuan ini, bukan melihat dari sisi apapun posisi, tetapi saya mengabdi melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lepas dari kurang plus minusnya, masih manusia sejati, banyak kekurangan, tetapi saya berusaha untuk mengeliminir semua kekurangan dan berusaha untuk memberi yang terbaik kepada siapapun. Kepada Tuhan terutama. Memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, perempuan ini lakukan ini. Dan ayatnya yang ke-26. Nah, ini juga ujian yang berikut. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ketika saya belajar ayat ini, saya tahu persis bahwa secara implisit Yesus sudah samakan perempuan ini seperti anjing. Karena kalau Anda lihat narasinya, dia minta, kemudian dia katakan, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Waduh, ini kata yang paling dahsyat. Ya. Kita kalau tersinggung sedikit bisa 10 tahun kita tidak bisa ngomong dengan orang yang bersinggungan, berselisih dengan kita. Saudara, saya pernah melihat orang yang begitu berselisih bertahun-tahun, anak dan ibu. Bertahun-tahun. Kemudian kami selesaikan oleh pertolongan Tuhan, mereka akur. Ya, kalau makan yang satu menghadap ke sana, satu menghadap ke sini. Satu meja dan sebagainya. Ibunya katakan, saya bertahun-tahun ini anak ini keras kepala. Mereka panggil saya brur. Bayangkan ini terjadi dalam hidup ini. Cuma karena ketersinggungan. Saudara-saudara kalian dikasih oleh Tuhan. Saya belajar dari banyak hal. Ya, itulah sebabnya sudah siap. Diri ini sudah sangat siap. Dipuja, ya, dipuji, dicaci, disepelekan sudah biasa. Karena memang Tuhan sudah izinkan semuanya harus dialami. Dan perempuan ini saudara sekalian, saya pikir juga dia akan lari. Tetapi ayat 27 dia katakan, kata perempuan itu, benar Tuhan. Itu kata benar di sini kata amin. Amin, amin Tuhan. Ya. Kalau Anda periksa bahasa aslinya,
Itu kata benar di sini kata amin. Benar, membenarkan apa yang dikatakan. Benar Tuhan. Dia membenarkan bahwa dia klasifikasi anjing. Tetapi saudara-saudara sekalian, dia katakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ini apologetika yang sangat bagus sekali. Pendekatan apologetika yang sangat-sangat bagus sekali. Ketika itu dia katakan begini, benar Tuhan, amin Tuhan. Enggak dia semua lari kemudian berikan reaksi yang negatif. Enggak. Dia memberikan reaksi yang positif. Amin Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu juga memakan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya. Ayat yang ke-28. Itu ayat kunci dari semuanya. Maka Yesus menjawab. Dan berkata kepadanya. Sudah lain kan? Baru dia jawab. Setelah sudah proses itu dulu. Dan sebagainya dalam narasi itu. Dalam ayat 28 baru dia jawab. Dia katakan begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Amin. Kalau Anda dipuji oleh saya tentu beda dengan pujian yang datang dari Sang Maha Guru. Yesus, betul enggak? Dia katakan, hai ibu, besar imanmu. Wah luar biasa. Saya pelajari ini pujian, salah satu pujian yang terbesar yang pernah ada bagi orang yang lulus dari ujian. Ya. Amin. Lulus dari ujian. Maka jadilah kepadamu, kata Yesus, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Numpang tanya, yang diinginkan oleh wanita ini apa? Hah? Kesembuhan anaknya. Karena itu topik dari problemnya. Problemnya untuk anaknya yang sakit. Saudara-saudara sekalian, setelah melewati ujian, saya mau tanya. Mujizat ini akan terjadi kalau dia lari? Karena dia anteng, ya, tetap kekeh, kokoh, kuat, tetap berada, dan dia mengalami mujizat yang besar yang dari Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Apa yang engkau mau? Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Beri tepuk tangan saudara-saudara sekalian. Wow, saya percaya bahwa ada banyak di antara saudara yang akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Ada banyak di antara saudara yang akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Kalau Anda yakin benar bahwa proses Tuhan dalam perjalanan hidupmu, maka Anda akan menikmati apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Saudara, sekali lagi saya katakan, saya dari asal kampung kecil, barangkali enggak dikenal. Kalau mau lihat juga di peta, ini enggak dikenal dan sebagainya. Kemudian datang di Jakarta, mimpin begitu banyak sinode gereja dan sebagainya. Saya enggak pernah menyangka itu. Enggak pernah menyangka itu saudara sekalian. Enggak pernah, mimpi pun kagak. Ambisi pun enggak, saudara sekalian. Tidak pernah seperti itu. Dan saya mengucap syukur oleh karena Tuhan baik dan sangat baik. Dan kalau kita tetap yakin, tidak tergoyah, kita akan terus berpacu walaupun tantangan, walaupun cobaan, walaupun rintangan, walaupun ujian, begitu banyak. Kan mau next level itu harus mesti ujian. Ujian, naik kelas harus ujian. Dan ketika kita diuji, kita lulus atau tidak, ya kan, ditentukan oleh proses itu. Tuhan memproses kita, Tuhan uji kita dengan berbagai banyak hal yang Tuhan izinkan untuk menguji kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita akan memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Kita nyanyikan Ku Tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Saya minta supaya pemain musik, para singer WL untuk maju ke depan dan kita nyanyikan nyanyian ini. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua menyatakan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Mari berdiri bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Saya minta Pastor Marcel maju ke depan untuk melayani kita dengan perjamuan kudus. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan nyanyian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, ku tahu Bapa peliharaku. Pendeta Rudi akan berdoa buat perjamuan kudus dan firman Tuhan. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Katakan Dia baik. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Badai-badai cobaan menerpa semuanya hidup kami. mendatangkan Tetapi maknanya itu kebaikan. mendatangkan kebaikan buat kami. Ku tahu Haleluya. Bapa peliharaku, Pastikan Dia baik bagiku. mari kita Haleluya. bersyukur. Haleluya. Haleluya. Dahsyat firman Tuhan hari ini. Haleluya, hati dan pikiran Yesus, yaitu firman Allah betul-betul merestorasi karakter kita. Dia mau kita menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dewasa dalam Tuhan. Menghadapi proses oke aja. Sebab Tuhan punya tujuan terbaik. Haleluya. Berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati kami semua dan betul firman Tuhan kami tangkap hari ini. Kami jadikan firman Tuhan itu suluh pada jalan kami. Jadilah firman itu bagian dari kehidupan kami. Betul-betul kami tidak mau kemana-mana. Sebab tinggal dalam Yesus, diproses oleh Yesus, kami mengalami mujizat yang berkelimpahan. Bapa di surga, berkati hamba-Mu. Berkati terus umat-umat Tuhan. Pelayanan gembala sidang kami, pakai terus luar biasa.
dengan semua tugas-tugasnya. Bapa di surga, di hadapan kami ada momen, yaitu perjamuan kudus. Sucikan kami Tuhan. Haleluya. Ampuni kami Bapa. Kadang-kadang hati dan pikiran kami lari dari firman Tuhan dan hati Tuhan. Untuk itu Bapa, sucikan kami. Saat kami masuk dan mengikuti perjamuan kudus, betul kami mengalami mujizat dari Tuhan. Karena darah dan tubuh Yesus memulihkan kami dan membuat kami kuat, sehat, diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, silakan Pastor Marcel untuk melayani. Bapa, peliharaku. Boleh duduk, enggak apa-apa. Dia baik, dia baik, ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Kalau masih ada yang belum terlayani, boleh angkat tangan kalau ada. Kalau semua, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Jemaat yang ada di rumah, persiapkanlah roti dan anggurmu untuk kita sama-sama mengambil bagian dalam perjamuan ini. Dia baik bagiku. Mari kembali kita berdiri bersama-sama. Kemudian kita angkat roti ini di tangan kita. Roti ini adalah simbol dari tubuh Kristus yang tercabik-cabik untuk diabdikan bagi saudara dan saya. Ini pemberian yang paling mahal yang pernah ada yang Tuhan berikan untuk kita. Yaitu kematiannya di Bukit Golgota. Yang dia abdikan untuk Anda dan saya untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Roti ini adalah simbol dari tubuhnya. Mari kita angkat, kita pecah-pecahkan. Sudah Yesus mengangkat roti ini, dia pecah-pecahkan dan berkati, membagikan kepada murid-muridnya dan berkata kepada murid-muridnya, makanlah kamu semua, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus.
Sesudah itu kita mengangkat cawan ini. Cawan ini adalah simbol dari darah Kristus yang tercurah untuk Anda dan saya. Saya mau katakan kepada saudara yang ada di rumah yang hari ini sakit, percayalah bahwa oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Percayalah hari ini yang ada di tempat ini dan kita semua sudah diberkati oleh Tuhan dengan penebusan dari darah Kristus. Sesudah dia mengambil cawan, dia membagi-bagikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian yang dimeteraikan oleh perjanjianku bagi kamu semua. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur bersama-sama. Haleluya. Ramatakasika ramadaраяната kasika ramayanata. Kiramadarayanata kasika ramayanata kasika ramayana. Haleluya. Haleluya. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih. Kami lepaskan Tuhan kuasa-Mu di atas hidup kami. Melepaskan pengampunan. Melepaskan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu. Melepaskan berkat-Mu kepada kami semua yang ada di dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, diberkati oleh Tuhan. Tuhan, mereka yang sakit dijamah, dipulihkan oleh Tuhan. Darah Yesus Kristus menjamah, memulihkan. Dan oleh bilur-bilur-Mu Bapa, kami sudah sembuh. Haleluya, 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 haleluya. Dan mengikuti perjamuan kudus, kita percaya bahwa kita sudah dikuatkan oleh iman lewat firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saat ini kita memberi persembahan kita. Mari semua siapkan persembahanmu. Bapak Ibu yang di rumah bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja kita. Siapkan persembahan perpuluhanmu, ucapan syukurmu, diakonia bisa taruh di amplop dan kita memberi dengan sukacita. Nanti kalau dia berdoa buat persembahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengumpulkan persembahan ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sambil memberi kita mengangkat pujian buat Tuhan Yesus. Marilah memberi dengan sukacita karena kita membantu untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan.
sekarang, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Katakan pujian ini, betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau tak terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu Tuhan. Amin. Setiamu dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah. Mari angkat tanganmu buat Tuhan, mari sembah Tuhan. Oh, hanya Engkau Allah di hidup, tiada yang lain, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Doa berkat oleh Gembala Sidang. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Kau tetap Allah, Kau tetap Kau tetap Allah, Kau Haleluya. Bagimulah segala kemuliaan, hormat, kuasa sampai selama-lamanya Tuhan. Kami mengakui Engkau Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini pengakuan iman kami saat ini Tuhan. Saat ini kami memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Blessing turun atas bangsa dan negara kami.
Bless yang dari Bapa turun atas kota DKI Jakarta yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus, ada berkat Tuhan, ada pemulihan Tuhan di atas bangsa dan negara kami, di atas kota kami ini. Kami percaya Tuhan, kedaulatan yang daripada Tuhan turun atas bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan turun, bekerja atas mereka Tuhan. Kebijakan-kebijakan yang baik Bapa Engkau berikan di dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa, kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan. Bangsa, pemimpin kami ke dalam tangan kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap gereja-gereja Tuhan yang tersebar di muka bumi ini, teristimewa Tuhan yang ada di bangsa kami. Biar kami rasakan Tuhan ada kuasa dan lawatan Tuhan di setiap gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau satukan setiap gereja Bapa. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tidak ada tembok-tembok yang dibangun oleh kekuatan manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya kasih karunia Bapa turun atas setiap gereja-gereja Tuhan. Dan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Kami berdoa khusus untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami alami dan Kau berikan di dalam gereja kami. Kami percaya itu berkat Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan pembangunan renovasi gereja kami. Untuk setiap kendala yang dialami, untuk setiap kesulitan yang dialami, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang hebat. Kalau kami bisa melalui banyak hal berkat pertolongan Tuhan, kami percaya Tuhan, dengan pertolongan-Mu Tuhan, semua boleh terlaksana di dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatan kami hanya Engkau Bapa. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati setiap proses Tuhan. Memberikan jalan keluar yang terbaik. Dan jadi seturut kehendak Tuhan Yesus. Berikan kelembutan pada pengelola dalam nama Tuhan Yesus. Biar kebijakan Tuhan yang diambil tidak mempengaruhi Tuhan apa yang akan kami kerjakan. Namun selebihnya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa setiap jemaat Tuhan. Tidak putus-putusnya kami berdoa untuk setiap Tuhan anak-anak Tuhan yang sedang sakit saat ini. Yang mengalami pemulihan dan pemulihan saat ini. Bapak Helwi Hengkeng Bala dalam nama Tuhan Yesus. Terus Engkau sempurnakan Tuhan. Bagian kaki semua organ tubuh dibuat sempurna dalam nama Yesus. Engkau yang bekerja Tuhan di dalam tubuh ini. Setiap kelemahan dikuatkan dalam nama Yesus. Bangun Tuhan setiap organ-organ tubuh yang baik, yang sel-sel tubuh yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan Pak Helwi Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kesetiaannya Engkau perhitungkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang lebih mengerti Tuhan akan pribadi dari Pak Helwi. Berkati Tuhan setiap apa yang dia kerjakan. Usaha tanah di Kelapa Gading. Kami mau angkat tangan Tuhan. Biar Bapa yang turun tangan mengerjakan segala sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadi seturut kehendak Tuhan. Engkau bekerja Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia. Yang tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya keluarga ini, Pak Helwi, Ibu Jane, anak-anak semuanya mau mengandalkan Tuhan. Hanya menaruh harap kepadamu Tuhan. Dan Engkau turun tangan melakukan Tuhan perkara yang hebat, mujizat dalam usaha tanah ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati Tuhan keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Luki Tampilang. Terima kasih Tuhan. Proses demi proses yang mereka alami untuk keluarga besar Tampilang Toliu. Kami percaya Tuhan ada penghiburan, ada berkat kekuatan yang Tuhan anugerahkan atas mereka. Sehingga mereka melewati dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan pertolongan yang turun dan datangnya daripada Tuhan Yesus. Terus Engkau pimpin mereka
langkah hidup mereka Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bahkan kesetiaan mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, biar ditambah-tambahkan, biar diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Teristimewa untuk Pak Luki Tuhan, proses kesembuhan kami percaya dalam nama Yesus. Dia akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dia akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat juga buat KBL Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terus menolong KBL dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan semua Tuhan yang sakit ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkat kesembuhan, pemulihan. Demikian seperti firman Tuhan yang disampaikan saat ini. Ketika merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika mengakui Yesus Tuhan. Ketika terus datang dengan tidak jemu-jemu. Tidak melihat masalah, tidak melihat apapun di depan. Berkat kesembuhan, berkat mujizat menjadi bagian anak-anak Tuhan. Itu yang akan dialami oleh Ebenezer Ministry. Dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan. Tapi lebih daripada itu Bapa. Biar kesetiaan kami kepada Tuhan bertambah-tambah di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun badai, persoalan, tantangan yang ada di depan kami. Tidak membuat kami menyerah ya Bapa. Pegang tangan kami, kuatkan kaki kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk kuat dan bertahan karena kami mau pandang Yesus Tuhan. Kiara barala pasi kiara lamu. Kiara masih kiara lama. Kami memberkati juga Bapak Gembala Tuhan. Kiara lama sih kiara. Pegang tangannya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan iman. Berkat kekuatan turun dalam nama Yesus. Terus Tuhan pegang tangan kehidupan Bapak Gembala. Biar hikmat yang daripada Bapak. Kuasa wibawa yang daripada Tuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Pertajam kepekaannya Bapak dalam nama Yesus. Hikmat yang daripada Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami mau memberkati. Mari angkat tangan semua Bapak Ibu. Arahkan ke Bapak Gembala. Dan kami mau berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sendiri yang berjalan di depannya. Tuhan sendiri yang mengangkatnya. Dan kami berdoa dalam nama Yesus. Ketika ada kaki atau arah yang mulai ke kiri atau ke kanan, Tuhan yang luruskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sendiri mengambil alih kehidupan Bapak Gembala. Kami serahkan sepenuhnya Bapak Gembala kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran yang lebih dan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi dan siang hari ini. Untuk semua yang telah melayani Tuhan. Berkati WL Singer, pemain musik. Semua yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Berkat Tuhan bagi kami semua Tuhan. Jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Bahkan yang mengikuti lewat Zoom. Berkat Tuhan mengalir atas semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan menerima berkat dari Bapak Gembala. Haleluya. Saudara-saudara,
Pulanglah dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberkati engkau, menyinari engkau dengan kasih-Nya, melimpah atas hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Saudara-saudara, pulanglah dan bawalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah ini. Semua yang percaya katakan amin. Barangkali ditampilkan saudara-saudara kita yang ada ngikutin Zoom. Ya, puji Tuhan, kita senang sekali oleh karena ada saudara-saudara kita yang juga ikut serta dalam ibadah ini.